lapar. Baiklah, cerita kali ini adalah sambungan dari cerita sebelumnya. Yang sudah menonton part satunya terima kasih, dan mari kita mulai cerita video ini. Di pagi hari ini semua murid pun telah masuk ke kelasnya dan akan memulai pelajaran pertamanya. Rina dan temannya pun sedang belajar, jadi kita jangan ribut dulu ya. Waktu istirahat pun telah tiba. Cynthia yang lagi berada di ruang gym bersama temannya, tiba-tiba saja lagi menanyakan keberadaan Rina. Karena Rina tak pernah dilihat oleh Cynthia dan teman-temannya, Cynthia pun berkata, Oh iya guys, Rina kemana kok nggak nampak dari tadi? Iya ya, di ruang kelas juga nggak ada. Ya udah kalau gitu kalian tunggu di sini ya. Aku mau lihat ke bawah dulu. Maki pun segera pergi untuk mencari Rina. Raka ada di ruang perpustakaan sedang membaca buku. Tiba-tiba saja, Rina sibuk mencari Raka. Dia bertanya kepada teman Raka dan berkata, Hai guys, kamu kan temannya Raka. Kalau boleh tahu, Raka ada di mana ya? Oh iya benar, sepertinya tadi aku lihat Raka ada di ruang perpustakaan. Terima kasih infonya. Rina pun segera pergi untuk melihat Raka di ruang perpustakaan, sedangkan Rina dicari sama temannya yang bernama Maki. Akhirnya Rina telah sampai di ruang perpustakaan dan melihat Raka sedang membaca buku. Rina pun segera menghampiri Raka. Hai Raka, ternyata kamu di sini. Iya, Raka, aku boleh nggak duduk di samping kamu? Boleh aja sih. Makasih. Raka, kamu lagi baca buku apaan sih? Kok serius banget? Aku lagi baca buku biologi. Oh ya, kalau boleh tahu, kamu ngapain ada di sini? Kenapa kamu nggak gabung sama Cynthia? Kebetulan aja aku juga mau baca buku Raka. Oh gitu, kirain ada perlu. Kalau begitu, emangnya kamu mau baca buku apa sih? Aku mau baca buku tentang sejarah gitu. BTW, bukunya ada di mana ya? Oh, ada kok di sini. Kamu tinggal cari aja. Raka, aku boleh nggak minta tolong cariin, soalnya kan aku baru di sini, jadi agak kurang paham sih. Oh iya ya, kamu kan murid baru. Yaudah deh, kalau gitu aku cariin ya. Rina pun tersenyum karena berhasil dekat dengan Raka. Raka dan Rina pun sedang mencari buku yang ingin dibacanya. Ternyata dengan kebohongan Rina pun berhasil mendekati Raka. Rina pun bertanya kepada Raka. Raka, bukunya udah ada nggak? Iya ada kok, sebentar ya. Setelah buku yang dicari ada, mereka pun sedang membacanya. Tiba-tiba saja Maki datang dan melihat adegan Raka dan Rina. Maki pun terkejut melihat Raka dan Rina hanya berdua di ruang perpustakaan. Maki pun melihat Rina menangis. Rina sengaja agar dia mendapatkan perhatian dari Raka. Loh, kenapa menangis? Enggak, aku baper aja Raka. Maaf ya. Kamu lucu banget sih, mudah baperan banget. Udah ya, kamu jangan nangis lagi, lucu tahu. Iya deh. Tiba-tiba saja Rina memeluk Raka dan berkata, Makasih ya Raka, kamu tuh teman yang bisa bikin aku nyaman. entah kenapa jantung Raka berdetak, dan dia berkata, Iya, bagus deh kalau aku bisa bikin kamu nyaman. Kok bisa gitu ya jadinya? Raka apa-apaan sih? Dia kan udah punya pacar, Cynthia. Pada malam hari Cynthia dan Raka sedang berada di diskotik. Kelihatan mereka sangat asyik berjoget dan Raka sambil memegang botol minuman yang akan membuatnya mabuk berat. Bagi kalian yang sedang menonton sampai di sini, jangan lupa like dan subscribe agar aku semangat lagi bikin kontennya ya besti. Terima kasih. Baiklah, sekarang aku lanjut lagi. Aduh Raka, seperti
Sepertinya kamu sangat mabuk berat sekali. Kan sudah aku bilang, kita ke situ jangan minum-minum. Akhirnya kamu jadi begini. Tiba-tiba saja Raka melihat Cynthia dan memeluknya. Cynthia, kamu sangat cantik dan seksi. Aku akan memelukmu. Dikarenakan kan Raka mabuk, sepertinya dia menginginkan tubuh Cynthia. Raka, kamu mau ngapain? Rasanya aku ingin tidur berdua denganmu. Ayolah sayang. Tiba-tiba saja Cynthia marah dan berkata, Stop Raka, kamu ini sudah gila ya? Kita itu masih sekolah. Aku nggak mau nantinya aku hamil di luar nikah. Masih punya cita-cita yang tinggi Raka. Aku memang pacar kamu, tapi tak harusnya aku menuruti kemauanmu. Maafkan aku. Maafkan aku juga Raka. Ya sudah kalau gitu kita pulang soalnya sudah tengah malam. Cynthia, sepertinya kamu ada yang pulang duluan. Soalnya aku nggak bisa nyetir mobil. Rasanya aku masih mabuk, Sin. akhirnya Cynthia pun pulang. Tapi Cynthia tidak tega meninggalkan Raka sendirian di rumah ini. Akhirnya dia mencoba untuk menghubungi teman prianya, tapi tidak ada yang bisa terhubung. Akhirnya Cynthia meminta bantuan dengan Rina. Rina yang lagi berak terganggu dengan suara handphone yang berdering. Rina pun mengangkat telepon dari Cynthia. Mendengar penjelasan Cynthia tentang Raka, Rina pun kaget dan Rina berkata, Baiklah Cynthia, aku akan ke sana. Rina pun akan pergi dan berkata kepada Cynthia, Aku akan menjaga Raka, Sin. Rina lah yang akan menggantikan posisi Cynthia di rumah itu, setibanya di tempat di mana Raka singgah. Sesampainya di rumah itu, Rina sudah menggantikan posisi Cynthia. Rina yang sangat bahagia berada di dekat Raka, dia mengambil kesempatan untuk berdua, dan Rina bersandar di bahu Raka. Rina pun tertidur di samping Raka. Tiba-tiba saja Raka terbangun dalam keadaan masih mabuk. Raka yang dalam keadaan setengah sadar melihat Rina, dengan tatapan yang sangat penuh nafsu, akhirnya Raka membawa Rina dalam keadaan Rina yang masih tertidur pulas. Raka membawanya ke tempat di mana yang menurut dia aman, agar dia bisa bercinta dengan Rina. Entah apa yang akan terjadi kepada Rina. Ternyata Raka membawa Rina ke tempat baru yang diupdate oleh game Sakura Simulator. Yang belum update buruan diupdate ya guys. Oh ya, sampai mana tadi? Oh, sampai sini. Oke, lanjut lagi. Akhirnya Raka ingin menikmati tubuhnya Rina. Raka sudah melakukan adegan bercinta dengan Rina, tapi tidak nampak. Tiba-tiba saja sudah selesai. Aduh, jadi gak kelihatan. Mungkin saja CCTV-nya rusak. Rina pun terbangun, bukannya dia marah malah kemauan Raka dipenuhi. Lanjut part 3 ya guys, terima kasih.